Kodam pendamping Selasa Pahing. Dalam tradisi spiritual Jawa, setiap individu diyakini memiliki kodam pendamping berdasarkan weton kelahirannya. Weton Selasa Pahing dengan jumlah Neptu 12, Selasa sama dengan 3, Pahing sama dengan 9. Dipercaya memiliki 3 kodam utama yang mendampingi sejak lahir. 1. Kodam macan putih, 2. Kodam singa putih, 3. Kodam singa emas. 1. Kodam macan putih. Karakteristik mewakili kecerdasan, kreativitas, dan wawasan luas. Memberikan aura karismatik dan kewibawaan, menjadikan individu disegani dalam berbagai komunitas. Mengembangkan potensi intelektual melalui pendidikan dan pengalaman, serta menjaga integritas dalam berinteraksi dengan orang lain. 2. Kodam singa putih. Karakteristik melambangkan perlindungan spiritual dan kekuatan batin. Pengaruh memberikan ketangguhan dalam menghadapi tantangan dan kemampuan untuk meraih cita-cita. Tindakan memperkuat spiritualitas melalui ibadah dan meditasi, serta menjaga keseimbangan emosi dalam menghadapi tekanan. 3. Kodam singa emas. Karakteristik mewakili stamina tinggi dan semangat kerja keras. Pengaruh mendorong individu untuk terus berusaha tanpa mudah merasa lelah, serta kemampuan untuk mengatasi energi negatif dari lingkungan sekitar. Tindakan menjaga kesehatan fisik dan mental melalui pola hidup sehat, serta menghindari pengaruh negatif yang dapat menguras energi. Adapun kelebihan weton Selasa Pahing. 1. Karismatik dan wibawa alami macan putih. Sosok yang lahir pada weton ini umumnya memiliki daya tarik alami, disegani dan dipercaya oleh banyak orang. Kata-katanya sering dipercaya dan membawa pengaruh kuat. Karisma bukanlah kekuatan gaib, tetapi kombinasi antara kepercayaan diri, kemampuan komunikasi, dan konsistensi tindakan yang bisa dipelajari dan ditumbuhkan. Di dalam Islam, karisma sejati berasal dari akhlak yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat tempat duduknya dariku di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya." Hadis riwayat Tirmidzi. Latih kejujuran, belajar public speaking, dan berbuat adil dalam kepemimpinan agar karisma spiritual didukung secara nyata dalam perbuatan. 2. Perlindungan spiritual tinggi singa putih. Disebut memiliki perlindungan gaib dari kodam singa putih. Ini membuat mereka jarang disakiti secara batin atau psikis. Ini bisa dimaknai bahwa orang Selasa Pahing memiliki daya tahan emosional dan mental yang tinggi. Rasulullah SAW bersabda, "Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah." Hadis riwayat Muslim. Apa yang harus dilakukan? Perkuat pertahanan batin lewat zikir, sholat malam, dan sholat wajib. Jangan tergoda untuk merasa kebal atau sombong, karena semua kekuatan adalah dari Allah. 3. Semangat kerja dan ketekunan singa emas. Tidak mudah lelah, rajin bekerja, dan tahan uji dalam menyelesaikan tugas. Ini menunjukkan kecerdasan emosional dan komitmen tinggi yang bisa dimanfaatkan untuk menggapai kesuksesan dunia dan akhirat. Islam memuji kerja keras. Allah berfirman, "Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu." Surat At-Taubah ayat 105. Apa yang harus dilakukan? Gunakan kekuatan ini dengan arah yang benar. Jangan terjebak dalam ambisi duniawi saja. Seimbangkan dengan ibadah dan amal jariah. Adapun kekurangan weton Selasa Pahing, mudah tertipu oleh ego karena punya pengaruh dan rasa percaya diri tinggi. Mereka rentan terjebak dalam kesombongan spiritual atau merasa paling benar. Semakin tinggi pohon, semakin besar angin menerpa. Spiritualitas bukan soal siapa paling tinggi, tapi siapa paling rendah hati. Islam Nabi bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi." Hadis riwayat Muslim. Adapun solusinya, latih diri dalam tawadhu atau kerendahan hati, sering musahabah diri atau introspeksi,
dan berkawan dengan orang-orang yang soleh. 2. Rentan menggunakan ilmu untuk kepentingan pribadi. Bila memiliki kemampuan spiritual, ada godaan untuk menggunakan kodam untuk keperluan pribadi seperti pengaruh, kekayaan, atau balas dendam. Dalam ajaran Upanishad, orang yang menggunakan kekuatan batin untuk kekuasaan disebut mengalami maya atau ilusi. Adapun segala bentuk sihir, pesugihan, dan pemanfaatan jin tanpa izin syar'i dilarang keras. Sesungguhnya sihir itu adalah kekafiran. Surat Al-Baqarah ayat 102. Adapun solusinya, gunakan anugerah spiritual untuk menyebar manfaat, bukan untuk kesenangan ego. Berdoalah agar hati dijaga dari fitnah, kekuasaan, dan kodam. 3. Mudah jenuh dan berubah mood. Dikenal sebagai orang yang sulit ditebak, kadang terlalu energik, kadang sangat diam, rentan terseret oleh perasaan atau mood. Ini adalah sifat psikis yang umum pada orang kreatif dan sensitif. Rasulullah SAW mengajarkan keseimbangan emosi, termasuk menahan amarah. Orang kuat bukan yang menang dalam bergulat, tetapi yang bisa menahan amarah. Hadis riwayat Bukhari. Adapun solusinya, latih manajemen emosi melalui sholat khusyuk, olah nafas, dan hindari lingkungan toksik. Pelajari juga ilmu tasawuf untuk menenangkan hati. Berikut adalah tindakan praktis agar potensi spiritual Selasa Pahing berkembang secara positif dan tidak menyimpang. 1. Tingkatkan ilmu dan takwa. Belajar Al-Quran dan tafsirnya, baca hadis Nabi Muhammad SAW, pelajari primbon secara bijak dan tidak mutlak. 2. Kembangkan kesadaran spiritual yang tawadhu. Orang yang tinggi spiritualitasnya justru semakin merasa kecil di hadapan Allah. Zikir rutin, perbanyak istighfar dan sholawat, lakukan puasa Senin Kamis untuk memperhalus hati. 3. Waspadai kodam sebagai ujian. Jangan bergantung pada makhluk, bergantunglah kepada Allah. Mintalah perlindungan dengan doa-doa. Jangan pamer atau menyombongkan kemampuan spiritual. 4. Jaga niat dan tujuan. Niat yang lurus adalah fondasi utama spiritualitas. Musyahabah setiap malam, untuk siapa aku hidup? Jadikan akhirat sebagai orientasi utama. Hindari niat ingin dikagumi atau disebut sakti. Dan kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Surat Al-Maidah ayat 23. Barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal lalu membenarkan apa yang dikatakannya, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Abu Dawud. Oleh karena itu, di dalam Islam, seseorang dianjurkan untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah dan menjauhi praktek-praktek yang dapat mengarah pada kemusyrikan. Adapun kesimpulannya, kepercayaan terhadap kodam pendamping seperti yang terdapat dalam tradisi Jawa merupakan bagian dari warisan budaya yang kaya dan mencerminkan upaya manusia untuk memahami diri dan nasibnya. Namun dalam menyikapi kepercayaan ini, penting untuk menghormati warisan budaya, mengakui nilai-nilai dan simbolisme yang terkandung dalam tradisi tersebut, mengembangkan pemahaman diri, menggunakan konsep kodam sebagai metafora untuk aspek-aspek kepribadian yang perlu dikenali dan dikembangkan, menjaga akidah dalam konteks Islam, memastikan bahwa keyakinan dan praktek tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dan tidak mengarah pada syirik, mengintegrasikan dengan nilai-nilai universal seperti empati, kepemimpinan, dan keberanian yang dapat dikembangkan melalui refleksi diri dan pembelajaran. Dalam perjalanan hidup, mengenal diri adalah langkah awal menuju kebijaksanaan. Tradisi dan budaya memberikan cermin untuk melihat ke dalam, namun hanya dengan cahaya iman dan akal budi, kita dapat memperbaiki jalan yang lurus. Mereka yang lahir pada Selasa Pahing adalah pribadi dengan cahaya dan kekuatan yang besar. Namun cahaya itu membakar jika tidak diarahkan, dan kekuatan bisa merusak jika tidak dijaga. Dalam kesunyian malam, kuatkan hubunganmu dengan Allah, karena disitulah yang paling sejati hadir, yaitu rahmat dan ridhonya.